Kalian pasti pernah melakukan perjalanan malam, entah itu jarak dekat atau jarak jauh, entah itu dalam kota atau luar kota. Nah, tapi pernah nggak kalian ngalami kejadian serem ketika perjalanan malam? Ketemu hantu atau penampakan gitu? Kalau belum pernah, dengerin baik-baik video ini. Ini adalah salah satu cerita yang ditulis oleh Mas Bri Story, menceritakan tentang kejadian serem yang dialami temannya ketika melakukan perjalanan malam pada Larang, Bandung. So, nggak usah lama-lama, mari kita dengerin ceritanya. Pada Larang, Bandung, 1996. Normalnya nih, Purwakarta Bandung bisa ditempuh dalam kisaran 1-2 jam aja. Tapi kalau aku biasanya sih santai ya. Jadi sering sampai 2 atau malah 3 jam lebih kalau harus beristirahat makan dulu. Belum terlalu lama aku rutin berkendara sendiri di rute Jakarta-Bandung. Dan semua itu berawal dari 2 bulan yang lalu ketika harus berkantor di Jakarta. Sementara istri dan anak-anak tetap tinggal di Bandung. Sebelum berkantor di Jakarta, jarang banget nih lewat jalur ini. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Karena memang aku sama keluarga itu berasal dari daerah Jawa Barat bagian timur. Jadi ya, walau udah 2 bulan, aku masih belum hafal sama jalanan ini. Biasanya, aku selalu pulang ke Bandung Jumat malam, kembali ke Jakarta Senin subuh. Tapi kali ini sedikit berbeda. Karena hari Jumatnya itu tanggal merah, jadi aku bisa pulang 1 hari lebih awal. Kamis malam, udah dalam perjalanan menuju Bandung. Bahagia yang sederhana adalah ketika bisa berkumpul dengan anak istri 1 hari lebih banyak dari biasanya. Oh iya, karena hari kerja berkurang 1 hari di minggu ini, maka pekerjaan jadi bertambah pada Kamis tadi. Yang biasanya bisa selesai kerja di jam 6 sore, kali ini baru bisa keluar kantor hampir di jam 9 malam. Tapi gak apa-apa, aku tetap senang karena bisa langsung pulang malam ini juga. Singkatnya, sekitar jam setengah 11 malam, aku udah keluar tol Jakarta Cikampek, lalu melanjutkan melalui jalan biasa lewat Purwakarta. Dan dimulailah perjalanan yang menurutku agak menantang. Karena jalanan ini punya banyak tikungan, tanjakan, serta turunan. Ditambah sepi pula. Makanya, aku berharap akan ada pembuatan jalan tol dari Purwakarta ke Bandung untuk mempersingkat waktu. Tapi dengar-dengar nih, wacana untuk itu udah ada ya. Ya, semoga disegerakan. Gak tahu kenapa, malam ini sepertinya udara lebih dingin dari biasanya. Entah hanya perasaanku aja atau memang sedang ada perubahan cuaca. Tapi walaupun begitu, aku tetap terus melanjutkan perjalanan. Aku mengendarai mobil semi jeep bermesin gak terlalu besar. Sengaja gak nyalain AC, biar beban mesin bisa lebih ringan dan memang udaranya udah lebih dingin dari Jakarta. Jendela aku buka setengah, biar asap rokok yang aku hisap bisa keluar dengan leluasa. Purwakarta sudah terlintasi sejak sekitar 30 menit yang lalu. Kota yang gak terlalu besar, kota yang harus aku lalui untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Menurutku, keramaian kota yang terakhir kutemui sebelum sampai Bandung adalah Purwakarta. Selebihnya hanya ada beberapa rumah penduduk yang kebetulan berdiri dalam satu wilayah kecil. Jadi di jalan ini lebih banyak sepi daripada ramai. Apalagi nantinya ada wilayah yang harus dilewati adalah perkebunan milik pemerintah. Sama sekali gak ada perumahan penduduk, apalagi keramaian. Pedal gas gak aku tekan terlalu dalam. Kecepatan mobil pun dalam keadaan sedang. Jalan yang banyak kelok dan berliku memaksa aku gak bisa lebih cepat lagi. Dengan pergerakan seperti ini, perkiraan sampai di Bandung sekitar jam 12.30 malam. Harusnya sih begitu. Entah sudah batang rokok keberapa yang aku nyalain kali ini. Kuhisap dalam-dalam, lalu mengumpulkan asapnya yang banyak, ditemani kopi yang sudah aku siapkan tadi. Keduanya membantu menghilangkan kantuk dan lelah setelah sudah seharian bekerja. Sepanjang jalan yang sudah aku lalui, awalnya masih cukup banyak kendaraan lain yang melintas. Entah itu bis umum atau kendaraan pribadi. Tapi lama-kelamaan mulai berkurang. Hanya sesekali aku berpapasan dengan kendaraan lain. Mungkin juga karena malam udah makin larut. Sampai akhirnya, aku merasa kalau jalanan benar-benar sepi dan kosong. Sama sekali gak ada kendaraan lain yang melintas ataupun yang searah. Hanya kendaraanku aja yang deru mesinnya terdengar. Hanya kendaraanku aja
yang rodanya menggelinding melintasi di atas jalanan aspal menuju Bandung. Beberapa tikungan yang sangat menantang aku sudah hafal. Ada satu bagian jalan yang konturnya itu sangat menurun ke bawah lalu menanjak tinggi menikung ke kiri. Aku sangat hafal bagian ini. Bagian yang sedang aku lintasi sama dengan sebelumnya. Bagian ini pun sangat sepi. Sama sekali gak ada kendaraan yang terlihat. Ditambah gak ada sarana penerangan jalanan umum. Jadinya situasi amat sangat gelap. Penerangan pun hanya bersumber dari lampu kendaraanku aja. Jujur, di titik ini nyali agak goyah. Ngeri melihat sekitar yang sama sekali sepi, seperti gak ada kehidupan. Aku lalu menginjak pedal gas lebih dalam untuk menambah kecepatan. Seingatku, setelah melewati jalanan yang agak mengerikan tadi, nantinya akan masuk ke satu daerah yang bernama Cikalong Wetan. Satu kota kecil perlintasan, barisan pertokoan yang hanya beberapa ratus meter aja. Setelah itu, kembali masuk wilayah yang sepi. Sebentar lagi Cikalong nih. Kalau ada warung masih buka, mau beli rokok dulu deh. Begitu pikirku dalam hati. Karena memang bungkus rokok yang aku miliki udah kosong. Tetap sama, beberapa kilometer sebelum Cikalong masih hanya ada kendaraanku aja yang melintas. Sama sekali gak ada kendaraan lain, motor sekalipun. Gila nih sepinya. Baru juga jam 12 lewat. Memang, aku terhitung lambat. Jam 12 tengah malam masih di daerah Cikalong. Jalanan sangat sepi. Heningnya terasa banget. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Masa iya? Sudah setengah jam lamanya sama sekali gak kelihatan ada kendaraan lain. Baru kali ini merasa ada yang beda dalam perjalanan. Tapi tetap berusaha mengabaikan. Berpikir karena mungkin memang sudah tengah malam dan aku udah teramat lelah. Untuk membunuh sepi, aku menyalakan radio, berharap ada frekuensi radio Bandung yang sudah bisa ditangkap. Dan syukurlah, ada satu frekuensi radio Bandung yang tertangkap walau kurang jernih. Tapi seenggaknya ada suara menemani, jadi gak terlalu sepi. Setelah radio menyala, suasana hati sedikit berubah. Yang tadinya mulai merasa was-was berangsur tenang. Tapi ternyata cuma sebentar. Entah sudah berapa menit radio itu menyala. Yang tadinya aku mendengarkan lagu slow 90-an, tiba-tiba suaranya hilang. Aku langsung memperhatikan radio, mencari tahu kenapa. Tapi ternyata gak ada masalah apa-apa. Radio masih menyala dengan volume yang gak berubah, tapi suaranya hilang. Kenapa nih radio? Aku bergumam sendirian. Karena aku sibuk memeriksa radio, kecepatan kendaraan jadi melambat. Tapi radio tiba-tiba bersuara lagi. Syukur deh. Dan beberapa saat lamanya aku kembali tenang karena sudah ada suara yang menemani lagi. Tapi kemudian aku sadar, karena kalau ternyata radio gak lagi memutar tema lagu-lagu 90-an. Loh, ini lagu apa? Musik apa ya? Ya, aku sama sekali gak mengenal lagu yang sedang diputar. Tapi setelah aku perhatikan lagi, ternyata lagu yang sedang ku dengar ini adalah tipe lagu yang sudah kuno. Mungkin lagu tahun 60-an sampai 70-an. Sangat retro. Tipikal lagu yang dahulunya diputar menggunakan piringan hitam. Memang benar begitu. Aku pikir semua hanya satu lagu ini aja, dan selanjutnya akan kembali memutar lagu-lagu masa kini. Tapi ternyata enggak. Lagu kedua dan selanjutnya tetap memutar lagu-lagu zaman dulu. Lagu masa lalu dengan aransemen kuno. Aku jadi merinding mendengarnya. Apakah aku langsung mematikan radio? Walaupun agak merinding, aku tetap mendengarkan. Terdorong oleh rasa penasaran juga. Nah, setelah sibuk dengan radio, aku jadi lupa memperhatikan jalan. Seharusnya aku udah masuk di wilayah Cikalong Wetan. Tapi sampai lebih dari 15 menit lamanya, aku belum melihat ada tanda-tanda akan masuk wilayah itu. Yang masih terlihat hanyalah gelap pekat tanpa penerangan. Kanan kiri gak ada bangunan sama sekali, kecuali pepohonan yang berdiri gak terlalu rapat. Aku terus memperhatikan jalan ditemani lagu klasik dengan aransemen kuno, menembus gelap dan sepinya jalan menuju Bandung. Diam dan hening menggerayangi suasana. Aku terpaku dalam pikiran bisu sambil terus menjaga kendaraan untuk tetap berada di jalur aman. Di tengah suasana yang mulai menggoyahkan nyali, tiba-tiba dari kaca spion aku melihat ada pantulan cahaya dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada mobil juga, ucapku dalam hati. Sedikit bersyukur ketika akhirnya ada juga kendaraan yang datang dari belakang. Jadi gak sendirian lagi. Lampu kendaraan di belakang ini udah terlihat walau jaraknya masih jauh. Masih kelihatan gak terlalu terang. Dan sinar lampunya satu pasang.
Karena itulah, aku bisa memastikan kalau itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Aku mempertahankan kecepatan, menjaganya biar nggak terlalu cepat atau melambat. Karena penasaran dengan kendaraan di belakangku ini. Pelan amat nih mobil. Mobil di belakangku ini emang terlihat pelan. Aku yang menunggu supaya dia mendekat, jadi cukup lama menunggunya. Tapi lama-kelamaan dia mempercepat lagunya. Jadi makin dekat ke arahku. Terus makin dekat dan makin dekat lagi. Perlahan tapi pasti. Sampai akhirnya mobil ini sudah persis berada di belakang. Keadaan sangat gelap. Walaupun sudah berjarak sangat dekat, tapi aku sama sekali belum bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi bisa dipastikan kalau ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Itu terlihat dari cahaya redup kedua lampunya. Kendaraan ini lampu depannya itu nggak seterang kendaraan normal. Bisa dibilang sangat redup. Dan sebenarnya aku mau banget nih dia itu yang mendahului. Jadi aku bisa mengikutinya saja dari belakang. Ditambah juga penasaran kendaraan apa ini. Namun jalan masih berbelok berliku, jadi masih kesulitan untuk mendahului. Sampai ketika akhirnya ada jalan yang agak lurus. Aku memberi kode dengan menggunakan lampu sen supaya dia mendahuliku. Dan dia bisa membaca kode yang aku berikan. Kemudian mulai menambah kecepatan. Akhirnya kendaraan ini mulai mendahului. Dalam prosesnya, aku juga sejak tadi penasaran, ingin tahu mobil apa ini. Jadinya terus memperhatikan dengan seksama ketika dia mulai berada persis di sebelah kanan. Yang pertama aku tangkap adalah warnanya. Mobil ini warnanya putih. Mobil bercat putih. Dan berikutnya adalah bentuknya. Ternyata benar, kendaraan ini ukurannya lebih besar dari kendaraanku. Bentuknya aja seperti jenis mobil van yang berukuran besar. Seukuran mobil elf yang sering terlihat di jalur Lembang. Tapi bentuknya bukan elf. Bentuknya seperti VW Kombi, namun ukurannya sedikit lebih besar lagi. Tahu apa yang ada di pikiranku setelah sudah benar-benar bisa melihat kendaraan ini? Setelah dia sudah berhasil mendahului dan akhirnya tepat berada di depanku, aku melihatnya seperti mobil ambulan itu. Tahu apa yang ada di pikiranku setelah sudah benar-benar bisa melihat kendaraan ini? Karena setelah dia sudah berhasil mendahului dan akhirnya tepat berada di depanku, aku melihatnya seperti mobil ambulan tua. Ya, aku melihat ada mobil ambulan tua berwarna putih kusam dengan terlihat seperti ada guratan karat di banyak bagiannya. Dia sedang berada persis di depan. Pantas aja lambat. Ternyata ambulan tua. Begitu pikirku dalam hati. Aku lalu terus mengikutinya dari belakang. Pada bagian belakangnya, ambulan ini memiliki 2 jendela kaca di pintunya. 2 kaca ini sangat gelap. Sampai-sampai cahaya lampu mobilku gak bisa menembusnya. Padahal penasaran, apakah ada orang di dalamnya? Dan sengaja aku menjaga kecepatan agar tetap terus berada di dekat di belakangnya. Dan itu cukup lama, berjalan beriringan. Sampai sepertinya kami udah mulai masuk wilayah Cikalongwetan. Aku jadi ingat kalau aku ingin membeli rokok. Makanya mulai memperlambat laju kendaraan. Dengan mulai memperhatikan pinggir jalan kalau ada warung atau toko kecil yang masih buka. Saat inilah mulai ada jarak dengan ambulan tadi. Karena aku teralihkan untuk mencari warung. Tapi ada keanehan lagi. Dan aku baru sadar ketika sudah benar-benar masuk ke wilayah Cikalongwetan. Anehnya apa? Walaupun gelap, tapi bisa terlihat deretan pertokoan di wilayah itu. Ada yang beda. Bedanya apa? Setelah aku perhatikan dengan seksama, semua bangunan toko yang ada sangat berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Dan benar aja, aku yakin kalau ini adalah Cikalongwetan. Tapi bentuk bangunannya beda. Bedanya gimana? Bangunannya ternyata sangat kuno. Bangunan zaman dulu. Bangunan tipe kuno. Bangunan tahun 50-an. Ya, aku seperti menembus waktu, masuk ke tahun 50-an. Makin aneh karena jangankan ada warung atau toko yang buka, tapi sama sekali gak ada orang. Seperti kota mati. Memang, ini sudah jam 12:30 dini hari. Tapi masa iya gak ada orang sama sekali yang kelihatan? Sepinya gila. Kosongnya otomatis bikin aku merinding. Aku yang tadinya berharap ada warung atau toko yang masih buka buat beli rokok, jadi gak punya nyali untuk sekedar berhenti. Aku masih terus memperhatikan keanehan sekitar. Sementara itu, ambulan tua tadi ternyata sudah gak kelihatan. Aku jadi sendirian lagi. Keanehan bentuk Cikalongwetan hanya sebentar, karena memang wilayah ini hanya wilayah kecil. Setelah itu aku akan masuk lagi ke daerah sepi dan kosong.
Masih dengan kebingungan melihat keanehan yang baru aja aku alami, aku terus menginjak pedal gas untuk melanjutkan perjalanan. Jalanan kembali kosong, sepi menyelimuti lagi. Alunan lagu lawas masih terus menemani. Kanan kiri hanya gelap, pepohonan tinggi berdiri berbaris gak beraturan. Jalanan kembali berbelok kanan dan kiri. Ngantuk gak ada sama sekali. Nah, belum lama meninggalkan Cikalong, tiba-tiba aku melihat lagi ada cahaya lampu kendaraan dari kaca spion. Ternyata ada kendaraan lagi di belakang. Alhamdulillah, ada mobil lagi. Aku berucap syukur dalam hati. Lampu kendaraan ini walaupun terlihat pelan, namun makin lama makin dekat. Lagi-lagi aku sengaja memperlambat kecepatan biar dia bisa cepat mendekat. Dalam rentang waktu yang agak terlalu lama, akhirnya kendaraan ini sudah berada persis di belakang. Sepasang lampu redup yang bentuk jenis kendaraannya masih belum bisa aku lihat dengan jelas. Seperti ketika dengan ambulan tua tadi, aku sengaja memberi kode supaya kendaraan ini juga mendahului. Aku berencana mengikuti dia dari belakang aja, dan kendaraan ini bisa menangkap kode. Dia perlahan mulai mendahului. Kendaraan yang ini kecepatannya berbeda dengan ambulan tadi. Dia sedikit lebih cepat. Ketika sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh untuk melihat kendaraan jenis apakah dia ini. Beberapa detik kemudian, aku ternyata kaget. Aku terkesima. Aku membisu, kebingungan. Ternyata, kendaraan ini adalah kendaraan yang sama dengan yang tadi. Ini adalah ambulan tua warna putih. Awalnya aku pikir itu adalah dua kendaraan yang berbeda. Tapi ketika sudah diperhatikan lagi, ternyata aku sangat yakin kalau ini adalah kendaraan yang sama. Ambulan tua yang sama. Aku merinding. Mulai timbul takut. Aku mengangkat pedal gas sedikit demi sedikit, sengaja melambatkan kecepatan dengan tujuan ambulan ini akan menjauh. Dan perlahan jarak kami jadi makin lebar dan menjauh. Sampai akhirnya ambulan itu hilang dalam gelap. Kok ambulan ini bisa ada di belakang lagi ya? Pikirku dalam hati. Padahal aku sama sekali gak melihat ambulan itu tadi, apalagi mendahului. Tapi kenapa tiba-tiba dia sudah ada di belakang lagi? Setelah sudah gak kelihatan, kembali aku menambah kecepatan. Ingin rasanya cepat-cepat sampai pada Larang supaya bisa masuk tol Bandung dan segera sampai ke rumah. Perjalanan masih diliputi sepi dan gelap. Belum ada kendaraan lain yang terlihat, hanya pepohonan yang kelihatan berdiri dalam pekat. Suasana yang sudah membuat aku ketakutan ternyata makin membuat mengerikan dengan ditambah mengalunnya lagu-lagu lawas kuno. Makanya, aku langsung mematikan radio itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beberapa belas detik setelah aku matikan, tiba-tiba radio menyala lagi. Menyala sendiri, dengan tetap memutar lagu-lagu jadul. Ketakutanku makin menjadi. Entah apa yang sedang aku alami. Apakah ini sudah selesai? Belum. Waktu seperti berhenti berputar. Jam berjalan sangat-sangat lambat. Ketika jarum pendeknya sudah berada di angka 1, keringat dingin mulai mengucur. Ketika lagi-lagi aku melihat dari kaca spion kalau ada kendaraan yang mendekat dari belakang. Apakah itu ambulan tua itu lagi? Dalam ketakutan, aku masih penasaran. Kali ini, kendaraan yang datang kali ini cukup cepat. Dalam rentang waktu pendek, tiba-tiba udah berada tepat di belakang. Aku gak memberi kode seperti 2 kali sebelumnya, tapi dia langsung berinisiatif bergerak mendahului. Dan setelah sudah berada di sebelah kanan, aku langsung menoleh perhatikan. Dan benar aja, ternyata itu ambulan tua tadi. Kenapa bisa tiba-tiba ada di belakang lagi? Jantungku berdegup kencang. Ketika kami sudah persis bersebelahan, kali ini kaca depan ambulan itu dalam keadaan terbuka. Tapi, walaupun jendelanya terbuka, aku tetap gak bisa melihat dengan jelas dalamnya. Hanya gelap yang terlihat. Pelan-pelan, ambulan tua itu berhasil mendahului. Sekarang dia sudah berada di depan. Aku memperlambat laju, berharap dia terus melaju dan menjauh. Tapi ternyata harapanku gak terkabul. Ambulan tua itu malah ikut melambat. Dan suasana yang makin gelap dan jalan yang berkelok kanan kiri membuat aku gak bisa mendahului. Aku mulai berdoa dalam hati, meminta keselamatan darinya. Aku sudah sangat ketakutan. Keanehan ini di luar nalar. Beberapa saat kemudian, sepertinya doaku terkabul. Ambulan tua itu perlahan menambah kecepatan, membuat kami jadi berjarak makin jauh dan makin jauh. Sampai akhirnya lagi-lagi dia hilang dari pandangan.
Ya Allah, kok Padalarang gak sampai-sampai? Kok lama banget sih? Keluh kesahku dalam hati. Padalarang yang aku anggap sebagai titik aman karena sudah dekat dengan Bandung, ternyata belum sampai juga ke sana. Padahal seharusnya sudah sampai dari tadi. Aku masih di wilayah gelap dan sepi. Terus begitu, terus berada dalam ketakutan. Sampai akhirnya ada kejadian yang lebih menyeramkan lagi. Entahlah, mungkin 15 menit kemudian aku melihat di kejauhan ada sesuatu di pinggir jalan. Lampu kendaraanku yang sangat terang sampai jauh dapat menangkap kalau ada kendaraan yang sedang berhenti di sisi jalan sebelah kiri. Awalnya, karena masih jauh, aku belum bisa melihat dengan jelas untuk memastikan kendaraan apa itu yang sedang berhenti. Dan beberapa detik kemudian, lagi-lagi aku ternyata kaget. Aku menahan napas ketakutan karena ternyata kendaraan yang sedang berhenti itu adalah ambulan tua yang sudah 3 kali mendahului. Persis setelah makin dekat dan sudah cukup dekat, aku bisa memastikan kalau itu adalah ambulan tua warna putih yang seram tadi. Ketakutan, tapi rasa penasaran memaksaku untuk malah memperlambat laju kendaraan ketika sudah sangat dekat dengan ambulan tua ini. Pelan aku melintas di sebelah kanannya. Aku terus memperhatikan ambulan ini. Ternyata ada 2 sosok sedang berdiri di sampingnya, persis di sebelah pintu sopir. Aku dapat melihat mereka dengan jelas karena jarak kami sangat dekat dan kaca jendela sebelah kiri mobilku terbuka nyaris semuanya. Sosok yang pertama terlihat bertubuh laki-laki berpakaian hitam-hitam. Satu sosok lagi berbaju safari warna krem dengan 4 kantung di depan. Mereka berdua berdiri menghadap ke jalan. Berdiri menghadapku, jelas aku melihat semuanya. Sangat jelas juga aku melihat kalau keduanya berdiri diam tanpa kepala. Kali ini jantungku seperti berhenti berdetak. Lemas badanku. Tulang-tulang seperti lepas dari engselnya. Saat itulah aku menginjak pedal agak dalam, membawa kendaraan melaju kencang, sambil terus berdoa dalam diam ketakutan. Ya Tuhan, aku terus berdoa dan berharap supaya ambulan seram itu gak muncul lagi dari belakang. Dan doaku terkabul ketika akhirnya aku melihat mulai ada bangunan di kanan kiri jalan. Aku memasuki kota Padalarang. Selesai sudah keseraman dan cerita pun berakhir.